Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi ya, ini menyangkut tentang tugas tambahan guru pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Sebagaimana request dari beberapa teman-teman kita pada video saya sebelumnya yang juga menginginkan agar supaya ada juga panduan cara membuat laporan bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sambil login masuk ke PMM, kita langsung demo ya. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa tugas tambahan ini adalah salah satu tahapan dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP di perencanaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Nah, tugas tambahan ini adalah tanggung jawab atau peran tambah ya, peran ekstra yang diberikan kepada guru berdasarkan surat keputusan atau surat tugas dari atasan ya, atau juga dari jenjang eh, satuan pendidikan di luar tugas utama kita sebagai guru. Ya, nah sahabat-sahabat sekalian perlu diketahui bahwa tugas tambahan ini bersifat opsional ya dalam pengelolaan kinerja. Ya, nah ketika teman-teman telah mengunggah perencanaan, mengumpulkan, disetujui kepala sekolah dan disepakati kembali nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tombol kumpulkan tugas tambahan. Ya, pastikan bahwa teman-teman bertugas sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagaimana surat tugas atau SK dari kepala sekolah. Nah, kemudian itu juga dipilih pada saat membuat perencanaan. Nah, kalau itu tidak dipilih, maka fitur bagian tempat kita mengupload laporan dan surat tugas itu tidak ada ya. Jadi pastikan itu dipilih. Nah, kemudian sekarang kita akan mengumpulkan nih sahabat-sahabat sekalian. Tinggal klik tombol kumpulkan. Nah, di sini ada dua tugas tambahan. Nah, silakan pilih di bagian mana yang sebagai wakil kepala sekolah, lalu pilih kumpulkan, lalu unggah. Ya, kita akan unggah ini ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Berarti ada dua. Kita buat laporan, kemudian disisipkan juga dalam file bersamaan, itu adalah surat tugasnya. Nah, bagaimana cara membuat laporannya? Ya, oke. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, bahwa tugas tambahan ini dapat kita pilih ya. Ini lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu ya bahwa beberapa dasar hukum yang mengatur tentang tugas tambahan ya. Misalnya pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian juga teman-teman bisa mempelajari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 atau di Permendikbudristek 79 2015, atau bisa juga nanti di Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, di mana peraturan-peraturan tersebut yang memberikan landasan hukum dan pedoman bagi pelaksana tugas tambahan. Nah, kita akan diminta untuk memilih tugas tambahan dengan surat-surat atau surat tugas yang diberikan oleh atasan ya. Sekarang kita langsung mendesain tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Oke, untuk efisiensi waktu ini ada satu format laporan ya yang eh, sudah saya buat sebagai contoh atau sebagai inspirasi buat sahabat-sahabat sekalian. Barangkali dari format ini bisa menjadi eh, inspirasi buat sahabat-sahabat untuk menyusun laporan. Nah, ini topiknya adalah bagaimana peran kita sebagai wakil kepala sekolah. Next ya. Oke.
Diawali dengan pengantar dulu laporannya, kemudian ya kita lampirkan juga surat tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Ya, formatnya mungkin seadanya seperti ini ya. Oke. Tapi bagi teman-teman yang sekolahnya menggunakan surat keputusan, ya tinggal diganti aja ini dengan surat keputusan. Atau jika surat keputusannya sudah ada, ya silakan difoto lalu di-insert masuk di halaman ini ya. Nanti kita PDF-kan barengan dengan laporannya. Oke. Nah, kemudian biasanya pada surat keputusan itu atau surat tugas itu dilampirkan juga deskripsi tugas. Nah, sahabat-sahabat sekalian, karena ini membahas tentang tugas wakil kepala sekolah, maka berdasarkan Permendikbudristek ya, nomor 15 tahun 2018 tentang wakil ya, wakil kepala sekolah. Nah, itu teman-teman nanti bisa menyesuaikan ya. Nanti bisa menyesuaikan di nomor satu itu. Ini hanya berlaku wakil kepala satuan pendidikan itu berlaku pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Sementara di jenjang SD itu tidak ada ya. Nah, bisa dilihat dasar hukumnya pada Permendikbud 15 tahun 2018. Kemudian sekolah membuat deskripsi ya. Ya, deskripsi tugas wakil kepala sekolah per bidang. Nah, untuk bidang-bidang dari atau KUR ya, misalnya KUR atau dengan istilah-istilah lain ya, misalnya Wakasek kurikulum ya, Wakasek kesiswaan, Wakasek bidang sarpras, ya Wakasek bidang humas ya, silakan nanti dilanjutkan jika ada kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di sekolah sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya ini deskripsi tugasnya untuk kurikulum misalnya membantu kepala sekolah dalam melaksanakan, dalam menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum. Terus membantu kepala sekolah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Terus membantu kepala sekolah memantau, mengevaluasi efektivitas kurikulum, dan melakukan supervisi dan pembinaan guru dalam melaksanakan kurikulum. Nah, ini adalah deskripsi-deskripsi tugas sebagai contoh yang saya tampilkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian bisa nanti dikembangkan sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing. Kemudian di kesiswaan pun demikian, sudah ada sebagai inspirasi buat teman-teman semuanya. Kemudian di bidang sarpras ya, kemudian hubmas. Nah, bagaimana kalau di sekolah kami punya bidang-bidang lain yang ada juga di sekolah lain ya, silakan nanti disesuaikan. Oke, ini biasanya secara umum adanya 4 bidang seperti ini ya. Ya, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, kesiswaan, sarpras, dan hubmas. Ya, next selanjutnya sahabat-sahabat. Nah, kita lampirkan program kerja atau program kegiatan Wakasek di bidang yang kita ampu. Nah, ini hanya sebuah format, sebuah contoh ya, praktik baik yang kami buat ya. Dan mengingat ini ada banyak bidang ya, saya fokus pada satu bidang saja sebagai sampel, yang bidang lainnya mohon disesuaikan saja ya. Ini untuk kurikulum. Nah, program kurikulum sebagai gambarannya seperti ini ya. Mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di kurikulum dibagi dalam beberapa aspek, misalnya pengembangan kurikulum yang terdiri dari kegiatan-kegiatannya seperti ini ya. Kemudian pembinaan guru. Nah, ini juga beberapa kegiatan dari aspek ini. Kemudian pengembangan bahan ajar, penilaian dan evaluasi juga sama, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Nah, program ini biasanya ada di bidang kurikulum. Ya, nah, karena kurikulum ini dikawal 1 tahun ajaran, nah mungkin seperti ini cara pengisiannya. Kita tinggal mengisi centang, nanti ini pelaksanaannya di bulan apa, ya dari setiap kegiatan. Misalnya melakukan analisis kebutuhan dan potensi sekolah. Kita beri kegiatannya nanti di bulan Juli, di awal semester, misalnya di awal tahun ajaran. Kemudian melakukan kajian terhadap kurikulum yang berlaku, oke, di awal tahun ajaran.
Menyusun dan mengembangkan kurikulum sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah. Ini juga di awal tahun ajaran. Nah, kemudian melakukan sosialisasi kurikulum. Setelah kurikulum jadi di bulan Juli, di Agustus disosialisasikan dan seterusnya ya, silakan disesuaikan. File ini saya tautkan di deskripsi video ya buat sahabat-sahabat sekalian ya, barangkali bisa di-download dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat semuanya. Next, setelah kita lampirkan kegiatan, lalu ini contoh ya untuk selanjutnya untuk Wakasek bidang kesiswaan. Nah, silakan nanti diganti tabel ini dengan kegiatan di bagian kesiswaan. Begitu juga untuk bidang apa lagi ya? Sarpras ya, silakan diganti tabelnya saja atau diganti kegiatan-kegiatannya yang menyangkut tentang bidangnya. Kemudian untuk aktivitasnya per pekan atau per bulan bisa nanti dicentang sesuai kesepakatan bersama. Oke, next kita ke bawah ya. Ini nanti disesuaikan. Nah, ini sebagai contoh untuk kesesuaian ya. Saya sudah gambarkan sedikit kegiatan, silakan nanti tinggal diisi. Oke, bagi Sarpras dan juga Hupmas juga bisa nanti menyesuaikan. Nah, setelah kita lampirkan programnya, sekarang kita lampirkan juga laporan dalam bentuk rekapan tugas wakil kepala sekolah. Nah, biasa ini ada ya, laporan lengkapnya ada di bagian bidang-bidang masing-masing wakil kepala sekolah. Tapi untuk mengefektivitas pekerjaan kita supaya jangan terlalu banyak di sini, terlalu banyak beban administrasi, bisa kita buat dalam bentuk rekapan seperti ini. Nah, untuk periode Januari-Juni, karena ini pengelolaan kinerja berada pada periode ini, nah kita mungkin bisa buat seperti ini ya. Kegiatannya sudah jalan, misalnya melakukan analisis kebutuhan dilaksanakan pada 16 Juni dan juga di 4 Januari 2024. Terus manajemen risiko yang dipakai dalam kegiatan ini misalnya data tidak akurat atau tidak lengkap. Nah, solusinya yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber daya yang dipakai adalah tim analisis kebutuhan dan potensi sekolah. Kemudian pada manajemen risikonya juga pada kegiatan ini adalah kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi sekolah. Nah, solusinya adalah melibatkan pemangku kepentingan dalam proses analisis. Nah, selanjutnya sampai terakhir ya. Ya, ini diisi sesuai keadaan yang dialami sahabat-sahabat sekalian. Ini untuk kegiatan pertama ini hanya sebagai contoh cara pengisiannya yang saya tampilkan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ya ini tinggal disesuaikan saja. Oke, next ya. Setelah kita buat laporannya, programnya, kemudian laporannya. Nah, ketercapaian tugas wakil kepala sekolah khusus di bidang kurikulum yang saya demo ini ya sebagai contoh. Nah, oke. Bagaimana ketercapaian dari aktivitas melakukan analisis kebutuhan dan potensi sekolah? Oke, ketercapaian 90%, bukti dukung itu adalah data potensi dan kebutuhan sekolah. Next, kemudian melakukan kajian terhadap kurikulum yang berlaku. Ya, ketercapaiannya 95%, juga bukti dukung dokumen telaah kurikulum, ya. Next lagi nanti disesuaikan dari item-item. Jadi item-item ini bisa dihapus ya kalau tidak ada di sekolah teman-teman ya. Ini hanya contoh. Nah, yang terakhir kita tuliskan tantangan dan rencana tindak lanjut dari keseluruhan aktivitas di kegiatan atau di deskripsi tugas yang kita laksanakan. Ada beberapa tantangan yang kami dapatkan di bidang kurikulum dalam pelaksanaannya selama periode penugasan ini, misalnya kesulitan dalam menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dan potensi sekolah. Tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan dan potensi sekolah secara komprehensif, kemudian melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kurikulum, dan mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Ternyata ada juga nih tantangan, apa kesulitan dalam mengimplementasi kurikulum dengan efektif. Nah, ini beberapa tindak lanjut yang sudah dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dan yang terakhir, ya, kita lampirkan foto-foto aktivitas kegiatan kurikulum ya dari awal periode sampai akhir ya sebagai gambaran aktivitas kita.
Oke, silakan nanti kalau mau ditambahkan foto lagi, ini ditambahkan halaman juga boleh. Terakhir kita tutup. Nah, ini filenya sudah jadi, sahabat-sahabat sekalian ya. Sudah di PDF kan, sudah ada program kerjanya, juga sudah ada laporannya, dan sudah ada juga surat tugasnya. Next, kita langsung aja ya, kita langsung aja untuk mengupload jika sudah. Nah, ini disarankan nanti diupload di akhir periode penilaian kinerja. Karena kita masih berproses ya, jangan diupload di misalnya sekarang bulan Februari, ya itu nanti terkesan kita hanya melaksanakan tugas sampai bulan Februari saja. Jadi nanti dibuat dulu serapi mungkin, diperbaiki lagi, kemudian di PDF-kan nanti di bulan Juni, ya sebelum berakhir masa periode ini ya, ini Januari sampai Juni. Nah, kita sudah bisa kumpulkan nanti. Oke, tinggal cara kumpulnya ya, tinggal klik kumpulkan, cari di mana tugas tambahan Bapak Ibu sebagai wakil kepala sekolah yang telah direncanakan di Januari, lalu pilih kumpulkan, lalu kita unggah. Nah, kalau tugas tambahan itu sudah ada di bukti karya, teman-teman tinggal ambil aja. Kalau masih ada di di laptop ya kita unggah lagi. Nah, kemudian cari di mana next ya. Saya cari ya tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Pastikan filenya jangan melebihi dari 10 MB. Ya, filenya di PDF kan. Kita open. Setelah itu kita kumpulkan. Nah, ini kalau sudah kumpulkan berarti untuk tugas tambahan ini sudah berwarna hijau dan sudah selesai terkumpul. Ya, oke, sederhana saja. Terima kasih ya sudah mengikuti konten ini sampai selesai. Semoga terbantu dan menginspirasi. Untuk file lengkapnya, contoh laporan ini saya tautkan di deskripsi video ini. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.